Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fiandra Rohma dan kali ini kita bakalan bahas jurnal umum di perusahaan jasa. Nah, kita bahasnya teorinya lebih singkat dan lebih nekenin ke prakteknya. Jadi kalau teori nanti kita bisa bahas sambil jalan atau di lain waktu aku bikin tentang materinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita bahas pengertiannya dulu. Jurnal itu apa sih? Nah, jurnal ini merupakan siklus termasuk dalam siklus akuntansi, yaitu setelah analisis transaksi. Jurnal merupakan pencatatan transaksi bisnis ke buku catatan perusahaan. Nah, jurnal ini juga sering disebut Book of Original Entry. Kenapa? Karena jurnal ini catatan pertama atas transaksi keuangan perusahaan. Jadi, the Book of Original Entry. Nah, jurnal sendiri punya dua macam jenis. Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua ada jurnal khusus. Bedanya apa sih jurnal umum sama jurnal khusus? Kalau jurnal umum digunakan oleh perusahaan kecil dengan transaksi yang relatif sedikit. Nah, nanti dipostingnya setiap tanggal transaksi. Diposting ini maksudnya ke buku besar ya, diposting ke buku besarnya setiap tanggal transaksi. Nah, sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan oleh biasanya perusahaan yang relatif besar. Nah, transaksinya itu udah banyak sama transaksinya banyak yang sejenis. Jadi banyak yang pembelian, banyak juga transaksi kayak pembayaran kayak gitu. Dan transaksinya itu berulang-ulang. Jurnal khusus itu ada 5 macam. Yang pertama jurnal penjualan atau sales journal, yaitu untuk transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada jurnal khusus yang purchase journal, yaitu untuk pembelian secara kredit. Lalu ada jurnal penerimaan kas, yaitu yang berhubungan dengan penerimaan kas oleh perusahaan. Misal kayak penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan pendapatan bunga, kayak gitu. Terus ada jurnal pengeluaran kas. Nah, ini untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Contohnya pembayaran utang, pembelian tunai, pembayaran beban, kayak gitu. Terus ada jurnal umum. Nah, di jurnal khusus juga ada jenis yang jurnal umum. Jurnal umum ini dimaksudkan untuk transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal 4 jurnal tadi, tidak bisa masuk ke sales journal, purchase journal, atau cash receive journal, atau cash payment journal. Jadi bisanya transaksinya masuknya ke jurnal umum. Contohnya retur kayak gitu ya, itu nggak bisa masuk ke 4 jurnal tadi, jadi dicatatnya ke jurnal umum. Tapi pada kali ini kita konsen ke jurnal umum aja. Jadi yang jurnal khusus kita simpen dulu. Nah, kita fokus ke jurnal umum, di mana jurnal umum yang digunakan oleh perusahaan yang relatif kecil, transaksinya juga sedikit, dipostingnya setiap tanggal transaksi. Nah, sebelum mulai praktik nyatet di jurnal umum, kita pastinya udah pernah belajar persamaan dasar akuntansi. Nah, di sana kita udah kenal beberapa akun. Yang utama kita udah kenal kelompok akun kan. Sebelum jurnal kita wajib tahu apa itu saldo normal dari akun-akun dari kelompok akun-akun tersebut. Misal nih, akun harta, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Maksudnya gimana? Kalau ada transaksi jurnal yang berhubungan dengan penambahan harta, maka nanti akunnya di debit. Kalau ada transaksi yang berkaitan dengan pengurangan harta, berarti di kredit kayak gitu. Nah, utang saldo normalnya gimana? Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Kalau modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Prif, kenapa ini prifnya dalam kurung? Maksudnya prif ini akun kontrak dari modal. Dia masih ikut modal, tapi sifatnya kontrak dengan modal. Kalau ada prif pasti mengurangi modal kan. Berarti saldo normalnya itu kebalikan dari modal. Kalau prif bertambah berarti di debit. Kalau prif berkurang berarti di kredit kayak gitu. Terus ada pendapatan, kalau misal bertambah itu di
kredit, kalau berkurang di debit. Kalau beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, teman-teman ini harus benar-benar paham analisis transaksinya tuh gimana gitu. Akunnya apa, masuknya kelompok apa, sifatnya kalau bertambah di mana, kalau berkurang di mana. Ini tuh modal pertama buat paham jurnal. Jadi selain kita harus bisa analisis transaksinya maksudnya apa, kita juga harus paham saldo normal akunnya biar kita tahu posisi pas di jurnalnya itu gimana. Jadi wajib banget dipahami dulu ya teman-teman. Sebelum praktik jurnal juga kita harus tahu jenis-jenis akun yang sering dipakai. Jadi nanti pas jurnal tuh kita pakainya jenis akun kayak misal nih yang masuk kelompok harta ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan itu masuknya harta. Sifatnya harta gimana? Diingat lagi. Kalau harta bertambah berarti di debit, kalau harta berkurang di kredit. Berarti kalau misal ada kas masuk ke perusahaan, berarti nanti sifatnya bertambah kan di debit. Nanti akun kreditnya apa? Tergantung transaksinya gimana. Kayak gitu. Nah, yang termasuk ke utang, contohnya utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang wesel, utang bank. Terus yang masuk kelompok modal, ada modal misal nih, pemiliknya Tuan Toro, berarti modal Tuan Toro, kayak gitu. Prif, tadi aku udah jelasin akun kontra dari modal, dia akunnya masih kelompok modal, cuma sifatnya berlawanan sama modal. Jadi sifatnya ngurangin modal, kayak gitu. Nah, pendapatan. Karena ini masih perusahaan jasa, jadi aku jelasinnya sedikit aja dulu sesuai sama perusahaannya. Pendapatan, jenis akunnya kayak pendapatan jasa. Terus ada beban, contoh jenis akunnya kayak beban sewa, beban gaji, beban listrik telepon, terus beban kebersihan, beban perlengkapan, kayak gitu dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau misal nanti di jurnal harus ngikutin sesuai yang di soal akun-akunnya, pakai akun buat jurnalnya ngikut di soal. Tapi kalau misal di soal nggak ada, berarti sepemahaman teman-teman aja. Akun-akunnya itu nggak selalu saklek kayak gini, tapi bisa aja bervariasi, cuma maksudnya itu sama kayak gitu loh. Jadi fleksibel ya. Jadi teman-teman juga harus paham nih. Misal ada kata di sini aku sebutnya piutang usaha, tapi di soal nanti disebutnya piutang, sama aja, itu maksudnya piutang kayak gitu, masuknya ke kelompok harta. Jadi nggak boleh bingung ya, harus pahamin ini akunnya kelompok apa, buat apa, pas transaksi apa, itu harus paham juga. Jadi yang teman-teman perlu buat modal paham di jurnal itu, yang pertama harus bisa nganalisis transaksi, harus bisa paham transaksinya itu gimana. Yang kedua harus bisa dan paham saldo normalnya akun, pengaruh saldo normalnya akun yang bertambah di debit atau berkurangnya tuh di kredit atau bagaimana gitu. Itu harus tahu ya saldo normalnya di mana, dan harus tahu jenis-jenis akunnya. Jadi transaksi pembayaran piutang, transaksi penerimaan piutang. Penerimaan piutang berarti gimana tuh analisisnya? Kita nerima piutang, kita berarti nerima kas. Berarti kas kita bertambah. Kas masuk kelompok harta, berarti kasnya bertambah di debit. Terus piutangnya udah dibayar sama pelanggan. Berarti piutang pelanggan berkurang kan, karena udah dibayar sama pelanggan. Berarti piutang berkurang. Piutang kelompok apa? Kelompok harta. Piutang berkurang di kredit, karena kelompok harta kalau berkurang di kredit berarti piutang kredit. Jadi jurnalnya kalau ada penerimaan piutang, kas di debit karena bertambah, dan piutang di kredit karena piutangnya berkurang kayak gitu. Itu contoh nganalisis jurnalnya ya. Tapi kalau teman-teman udah paham, nanti baca transaksinya langsung cas-cis-cus langsung bisa. Itu kalau udah paham langsung kayak gitu, pokoknya bisa kok. Nah, di sini aku gambarin beberapa transaksi yang sering muncul gitu, sering ditemui. Kita bahas satu-satu, sekitar ada 12 transaksi ini ya mungkin.
Nah, kita bahas dari yang pertama, ada penjualan jasa tunai. Berarti kita sebagai perusahaan menyediakan jasa secara tunai ke customernya. Kita nyediain jasa tunai, berarti kita mendapatkan kas dari dari pelanggan dan pendapatan jasa kita bertambah. Nah, kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Jadi jurnalnya kas debit, pendapatan kredit. Lalu penjualan jasa secara kredit, berarti kita belum menerima kas karena secara kredit atau on account ya kalau yang pakai bahasa Inggris gitu. Berarti kita belum menerima kas, kita mengakuinya sebagai piutang. Berarti piutang bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit, kayak itu. Nah, ya lanjut ke penerimaan piutang. Misal nih dari penjualan jasa kredit, itu kan kita ada piutang dari piutangnya pelanggan. Terus pelanggan melunasi piutangnya. Berarti kita kan nerima kas. Kasnya bertambah, berarti kas bertambah di debit. Kreditnya piutang usaha karena piutangnya udah dilunasin. Jadi piutangnya berkurang di kredit. Berarti kas sama piutang ya kalau penerimaan piutang. Lanjut, ada transaksi pembayaran beban dibayar di muka. Misal nih beban sewa ya. Maksudnya pembayaran beban dibayar di muka itu kita membayar untuk pengeluaran yang belum terjadi. Misal nih, ada sewa. Sekarang bulan Oktober. Nah, kita mau bayar sewa buat 3 bulan ke depan. Nah, kita kan baru mau pakai yang di bulan Oktober aja. Kita belum mau pakai yang 2 bulan. Yang 2 bulan itu istilahnya masih tabungan kita. Berarti kita belum mengakuinya sebagai beban. Jadi kita mengakuinya sebagai beban dibayar di muka atau biasa akunnya sewa dibayar di muka ya. Kalau misal sewa itu termasuk akun kas karena kita membayar untuk pengeluaran yang belum dipakai gitu. Jadi istilah kita masih nabung gitu loh. Jadi kita masih punya aset di situ. Jadi akun sewa dibayar di muka masuknya ke akun harta. Kalau bertambah di debit, terus kita bayarnya pakai kas berkurang di kredit kayak gitu. Beda sama yang membayar beban listrik. Kalau membayar beban listrik kan kalau bayar beban listrik tuh di akhir biasanya kan, kita udah pakai sebulan baru kita bayar di akhir. Nah, ini bebannya tuh udah bener-bener dipakai sama kita, berarti ini bayar beban, berarti pakainya akun beban dibayar, berarti bebannya tuh kita mengakui adanya beban bertambah di debit, terus kita bayarnya pakai uang, berarti kasnya berkurang di kredit. Terus ada transaksi penerimaan pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini biasa kalau di sehari-hari kita taunya itu DP, uang muka gitu. Jadi, kita sebagai perusahaan nerima uang muka dari pelanggan. Kita belum kasih jasa, tapi pelanggan udah ngasih uang. Berarti kan kita belum ada pendapatan ya, kita belum menyediakan jasa, berarti belum ada pengakuan pendapatan. Nah, uang ini sebagai utang buat kita. Kenapa? Karena kita belum nyediain jasa kok, tapi udah dikasih uang. Berarti kan kita utang ya, utang belum ngasih jasa gitu loh. Jadi jurnalnya kita nerima kas dari pelanggan, kasnya bertambah di debit. Terus karena kita nerima uang dari jasa yang belum diserahkan, belum kita lakukan, kita punya utang pendapatan, berarti kreditnya pendapatan diterima di muka, atau nanti bisa pakai akun utang pendapatan kayak gitu bisa, atau kalau yang bahasa Inggris pakai unearned revenue juga bisa. Intinya artinya pendapatan diterima di muka kayak gitu. Nah, lanjut teman-teman, transaksi pembelian perlengkapan tunai. Kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita nambah kan, perlengkapan masuk ke akun harta, berarti harta kita nambah di debit. Apa yang nambah? Perlengkapan itu tadi kan, berarti perlengkapan di debit. Terus kreditnya kas karena kita bayar pakai kas gitu. Terus kalau pembelian perlengkapan secara kredit gimana? Sama, cuma beda di yang kreditnya ya, yang debitnya sama.
perlengkapan kita nambah di debit, kreditnya karena kita belum bayar berarti utang kita nambah di kredit kayak gitu. Nah, untuk pembayaran utang usaha gimana nih? Berarti kita bayar, uang kita berkurang, kas kita berkurang, kas berkurang di kredit. Nah, utang kita udah dibayar, utangnya lunas, berarti utang berkurang di debit, berarti debit utang usaha, kreditnya kas. Lanjut ke transaksi setoran modal. Ini setoran modalnya dalam bentuk uang tunai ya, berarti sebagai perusahaan kita nerima setoran modal dari pemilik. Berarti kita nerima kasnya bertambah di debit, dan kita itu transaksi setoran modal, berarti kita mengakuinya sebagai modal. Modal kita bertambah, modalnya bertambah di kredit kayak gitu. Terus nih ada transaksi penarikan pribadi atau biasa kita sebut PRIV. Nah, kita ngambil pribadi, misal ngambil uang ya, ngambil uang perusahaan. Misal aku pemilik, aku ngambil uang perusahaan. Berarti uang perusahaan kan berkurang, berarti kasnya di kredit. Nah, PRIV ini kalau bertambah berarti di debit kayak gitu. Nah, kita lanjut ke ini, contoh transaksi penjurnalan. Misal nih, Juli tanggal 1 diterima kas sebesar 13.500.000, piutang sebesar 20.800.000, perlengkapan sebesar 3.200.000, peralatan kantor sebesar 7.500.000 yang tidak dicatat sebagai utang. Nah, ini tuh diterima, ini soalnya agak kurang kayaknya, diterima dari pemilik yaitu Dara Mutia. Maksudnya gimana? Kita analisis dulu transaksinya ya. Berarti kita nerima kas, piutang, perlengkapan, peralatan sebagai dari pemilik, setoran awal dari pemilik gitu. Berarti ini tuh setoran modal gitu ya, karena ini dikasih sama pemilik kayak gitu. Berarti cashnya bertambah di debit karena kita nerima kas, piutangnya bertambah di debit, perlengkapannya bertambah di debit karena kita nerima perlengkapan, dan peralatan bertambah di debit juga. Nah, kreditnya apa? Karena ini bentuknya setoran dari pemilik, berarti ini modal. Modalnya bertambah, modal bertambah di kredit sejumlah total dari akun-akun yang di debit itu tadi. Nah, cara jurnalnya, kita tulis tanggalnya, nomor dokumen diisi kalau ada, kalau nggak ada dikosongin aja nggak apa-apa. Akun-akunnya ditulis, kayak yang tadi aku bilang, sama keterangan. Keterangannya itu di bawah. Nah, kalau bisa dikurungin ya biar kelihatan gitu. Terus ref itu nanti diisi nomor akun kalau udah diposting ke buku besar. Jadi ini belum diposting, kita belum tulis ya, nggak apa-apa. Terus debit sama kreditnya diisi angka-angkanya kayak gitu. Terus transaksi kedua di tanggal 1 Juli kita masukin ke tanggal, itu maaf salah tulis, harusnya tanggal 1, itu malah 2 ya. Nomor dokumennya kosong karena nggak ada nomor dokumen. Perusahaan membayar sewa untuk 2 bulan sebesar 4.800.000. Nah, kita bayar sewa untuk 2 bulan, kita belum pakai padahal. Berarti kan itu belum beban karena kita belum pakai ya. Itu istilah kita masih nabung, berarti pakai akun sewa dibayar di muka. Karena kita belum pakai, belum masuk beban, berarti masuknya sewa dibayar di muka, di debit sebesar 4.800.000, kreditnya pakai kas karena kita bayar. Kita ngeluarin kas, berarti kasnya berkurang di kredit. Jangan lupa ditulis deskripsinya. Lanjut, kalau udah selesai jurnal, jangan lupa juga di total di akhir. Nah, total antara debit dan kredit itu harus sama, harus balance kayak gitu. Itu salah satu indikasi kalau jurnal kalian benar, tapi belum tentu benar juga. Jadi balance itu indikasi kalau benar, tapi ya belum tentu benar juga gitu loh. Oke teman-teman, untuk jurnal umum sekian, udah sampai akhir nih. Semoga bermanfaat dan paham. Kalau misal ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan, bisa di langsung WA, atau bagi yang punya kontak aku langsung WA bisa, atau nanti bisa di komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan pernah lelah buat belajar karena kita itu manusia seharusnya sebagai pembelajar seumur hidup.
Oke, keep spirit teman-teman, semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.